Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putri Rahmawati dengan NIM 194100077 akan menjelaskan tentang biografi dari Imam Al-Juwaini guna memenuhi tugas ujian akhir semester studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yakni yang pertama ada biodata, yang kedua perjalanan mencari ilmu, dan yang ketiga karya dan prestasi dari Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini bernama asli Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdillah bin Hayyuwiyah Al-Juwaini An-Nisaburi, atau familiar dengan nama Imam Al-Haramain atau Imam Al-Juwaini. Beliau lahir di Bustankan, Naisabur pada tahun 419 Hijriah atau 999 Masehi, dan wafatnya pun di tempat kelahirannya di Naisabur pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Ayah Imam Al-Juwaini bernama Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini. Beliau adalah seorang ulama besar pada masanya dan juga imam dalam bidang tafsir, fikih, adab, dan bahasa Arab. Sebelum meninggal pada bulan Zulqa'dah tahun 438 Hijriah, beliau telah menulis banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, antara lain dalam bidang tafsir dan fikih. Sedangkan ibu dari Imam Al-Juwaini adalah seorang budak yang solihah dan baik hati. Beliau telah dimerdekakan oleh suaminya sendiri atau ayah dari Imam Al-Juwaini dengan uang hasil kerja kerasnya. Imam Al-Juwaini juga memiliki seorang putra yang terkenal dengan integritas diri dan keilmuannya yang sangat luas, yaitu Syekh Abdul Qasim Mudhaffar bin Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau adalah seorang ulama yang tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tuanya, belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan dari para ulama di masanya, dan wafat pada bulan Sya'ban tahun 493 Hijriah. Imam Al-Juwaini hidup di bawah asuhan dan pendidikan keluarganya, terutama sang ayah, Abu Muhammad Al-Juwaini. Dari sang ayah dan ulama lainnya, Imam Al-Juwaini belajar tentang banyak hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama. Misalnya, belajar Al-Quran. Selain pada sang ayah, beliau juga belajar dari Syekh Abi Abdillah. Kemudian belajar hadis dari Abu Hasan bin Muhammad, Abu Sa'ad Abdurrahman bin Hamdan An-Nadwawi, Mansur bin Ramishi. Kemudian belajar ilmu teologi, belajar fikih, bahasa, dan sebagainya. Dan ketika sang ayah wafat pada tahun 438 Hijriah, Imam Al-Juwaini yang ketika itu umurnya belum genap 20 tahun menggantikan posisi ayahnya untuk mengajar di majelis ilmu, tanpa membuatnya berhenti untuk terus menggali ilmu dari para ulama saat itu. Setelah mengajar ke sekolah Imam Al-Baihaqi di Naisabur untuk belajar fikih, syafi'iyah, dan hadis, di masa yang sama beliau juga menghadiri majelis Al-Ghazali untuk belajar ilmu Al-Quran dan lain-lain. Imam Al-Juwaini adalah sosok yang menulis banyak karya dalam beragam bidang keilmuan, di antaranya dalam bidang akidah usuluddin atau ilmu kalam. Beliau menulis kitab Al-Irsyad ila Qawaidil Adillah fi Usulil I'tiqad, Asy-Syami fi Usuluddin, Al-Aqidatun Nidhamiyah, Kitabu Asma'illahil Husna, Risalah fi Usuluddin, Syifa'ul Ghalil, Al-Karamat, dan Muhtasarul Irsyad. Kemudian dalam bidang usul fikih, beliau menulis kitab Al-Irsyad fi Usulil Fikih,
Al-Waraqat fi Usulil Fiqih, Kitabul Mujtahidin, Risalatu fi Taklid wal Ijtihad, dan At-Tuhfah. Di bidang fikih, beliau menulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab, Al-Silsilah fi Ma'rifatil Qaulain wal Wajhain ala Madhab Syafi'i, Risalatu Fiqih, Muhtasyarun Nihayah. Kemudian, dalam bidang perbandingan madhab, beliau menulis kitab Ad-Duratul Madliyah fi ma waqa'a min hilafin baina Syafi'iyah wa Hanafiyah, Muktisul Haq fi Tarjihil Qaulil Haq, Al-Asalibu fi Hilafiyat, dan Ghonayatul Murtasyidin fi Hilaf. Imam Al-Juwaini telah melahirkan beberapa ulama besar dan berpengaruh secara luas, antara lain Imam Al-Ghazali, Ahmad bin Muhammad bin Al-Mudhaffar, Abul Qasim Al-Ansori, Abdul Ma'ali Mas'ud bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Mudhaffar, Abul Hasan At-Ta'i, dan Abu Hafiz As-Sarkasi Asy-Syirazi. Kemudian sebagai seorang ulama yang besar, Imam Al-Juwaini diberi beberapa gelar kehormatan, di antaranya yang pertama, karena integritas yang tinggi, kepribadian yang luhur, dan keilmuan yang luas, beliau diberi gelar Abul Ma'ali. Yang kedua, karena pada bagian perjalanan hidupnya, beliau mengajar, memberi fatwa, dan berkarya di Makkah dan Madinah selama 4 tahun, dan menjadi imam di sana, beliau diberi gelar Imam Al-Haramain. Kemudian, yang ketiga, karena sosoknya yang dibanggakan oleh semua umat Islam, yang sekaligus dinilai sebagai kebanggaan bagi Islam, beliau diberi gelar Fahrul Islam, yang berarti kebanggaan Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam biografi Imam Al-Juwaini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.